Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan data mining. Di minggu yang ketiga kita akan membahas mengenai similarity and dissimilarity. Similarity itu adalah tingkat kemiripan data, sedangkan dissimilarity adalah kebalikannya, yaitu tingkat ketidakmiripan data. Gunanya untuk apa similarity dan dissimilarity ini? Jadi gunanya salah satunya bisa digunakan untuk melakukan clustering. Clustering itu apa? Clustering itu adalah pengelompokan. Pengelompokan itu nanti akan saya bahas di minggu keempat, besok minggu keempat, yaitu mengenai tentang clustering ya. Oke. Terus bagaimana cara mengukur similarity dan dissimilarity? Tergantung dari data yang dihitung. Ingat, data itu ada berapa saja atributnya. Silahkan kalian buka lagi di slide yang kedua. Di situ ada berbagai macam tipe atribut data, mulai dari nominal, kemudian ada ordinal, ada interval, maupun ada yang rasio. Nanti di tutorial kali ini akan kita contohkan bagaimana cara menghitung similarity dan dissimilarity dari berbagai macam atribut data tersebut. Oke. Next. Sebagai contoh, nanti kita akan menghitung data untuk atribut nominal. Atribut nominal itu apa? Atribut nominal adalah atribut yang memiliki dua atau lebih state atau nilai ya. Contoh nih, warna itu kan berbagai macam, nggak cuma satu, nggak cuma hitam, nggak cuma putih saja, tetapi ada merah, ada hijau, ada biru, maupun ada ungu dan yang lain-lain. Dan ingat, memiliki derajat yang sama. Kalau derajatnya berbeda, nanti masuk atribut yang ordinal. Oke. Dissimilarity antara objek I dan J dapat dihitung menggunakan rumus jarak. Ini ya, D yang di sini bukan dissimilarity, tapi D ini adalah distance atau jarak. Jarak antara I dengan J sama dengan P min M dibagi dengan P. M itu apa? M itu adalah jumlah state yang sama antara I dan J. Kalau nggak sama berarti nilainya 1. Kalau sama nilainya 0. Sedangkan P adalah jumlah atribut dalam data set. Oke. Next. Sebagai contoh, di sini saya punya dataset. Datasetnya itu ada berbagai macam tipe data atau atribut. Yang pertama, di kolom kedua ini ada atribut nominal. Kolom ketiga ada atribut ordinal. Kolom keempat ada atribut numerik. Nah, nanti cara menghitungnya bagaimana? Ya, kita hitung per atribut. Ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Itu ya. Data ke-1 memiliki nominal kode A, ordinalnya excellent, nilainya 4,5. Nah, kita hitung di kolom pertama saja untuk yang atribut nominal. Untuk atribut nominal, cara menghitungnya menggunakan dissimilarity punyanya nominal tadi ya. Menghitung jaraknya adalah rumusnya adalah D IJ sama dengan P min M dibagi dengan P. Untuk mempermudah, silahkan kalian download file Excel yang sudah saya upload di Edmodo. Silahkan dibuka di sheet pertama. Di situ ada sheet yang tulisannya nominal. Oke, kita lanjut ke file Excel ya. Oke, kita lihat di file Excel berikut ini. Ingat, di sheet pertama ya teman-teman, di bagian sini nominal.
Oke ya. Kita hitung untuk yang kolom kedua, yaitu di atribut nominal. Ingat rumusnya adalah DIJ sama dengan P min M dibagi dengan P. P itu adalah jumlah atribut, sedangkan M adalah jumlah state yang sama antara data ke I dengan data yang ke J. Oke, kita mulai saja. Ingat, perhatikan yang kolom ini ya. Yang ini, yang sebelah sini, ini jangan dihitung dulu. Jadi kita hitung dulu yang ke bawah. Contoh untuk yang pertama, kode A. Kita akan menghitung kode A. Kode A dengan dirinya sendiri. Dimasukkan di sini ya. Jadi kode A dengan kode A. Kenapa di sini 0? Karena A ketemu A, kan rumusnya P min M dibagi dengan P. Ingat, P itu adalah jumlah atribut. P-nya adalah berapa? 1. Sedangkan M-nya adalah jumlah state yang sama. Berarti A ketemu A berarti 1. 1 min 1 dibagi dengan 1. 0 dibagi dengan 1 sama dengan 0. Itu ya. Jadi kalau gampangannya gini. Nanti yang matriks miring, matriks yang ini miring ini, yang saya warnai merah lah katakanlah. Sebentar. Nih, matriks yang miring itu nilainya selalu 0. Kenapa? Karena dibagi dengan dirinya sendiri. Paham ya sampai sini? Oke, berikutnya kita ngitung yang ini. Yang warna kuning, saya warnai kuning. Nah, kenapa kok nilainya 1? Kita kan tadi masih di kode A. Ingat kolom pertama, kolom ini hanya untuk kode A. Oke, jadi kolom yang ini untuk kode A. Kode A dibandingkan dengan kode B, dengan kode C atau kode yang lainnya. Ingat, sesuai dengan datanya. Berarti kalau di sini A dibandingkan dengan B, kita hitung rumusnya. Nah, di situ kan kelihatan tuh. D 2,1 sama dengan 1 min 0 dibagi dengan 1. Maksudnya apa? D21 artinya jarak antara data kedua dengan data ke-1. 2 itu maksudnya kode B dengan kode 1. Kode 1 adalah kode A. Itu sama dengan 1 min 0 dibagi 1. Loh, kenapa P-nya kok 1? Kan P-nya 1 tuh. P tadi adalah jumlah atribut dalam data set. P sama dengan 1 karena hanya satu atribut saja, yaitu tes 1. Nominalnya kan cuma ada di kolom kedua saja. Terus M-nya kenapa 0? M-nya kenapa 0? Karena kode A apakah sama dengan kode B? Tidak sama. Kalau tidak sama berarti 0. Kalau sama berarti 1. Sehingga kalau dihitung 1 min 0 dibagi dengan 1. 1 dikurangi 0 itu 1 ya. 1 dibagi dengan 1 sama dengan 1. Maka hasilnya di sini 1. Oke. Oke, saya ganti warnanya kembali lagi. Berikutnya yang warna kuning di kolom ke-1 baris ke-12 ini ya. Kenapa nilainya 1? Sama A dibandingkan dengan C. Kalau tadi kan yang ini kan A dibandingkan dengan B. Kalau berikutnya A dibandingkan dengan C. Berarti berapa? Saya tulis di sampingnya. P-nya adalah 1 dikurangi dengan M-nya berapa? Apakah A sama dengan C?
Tidak ya, berarti kalau tidak berarti 0. Sama dengan, maaf, 1 min 0 dibagi dengan P. P-nya kan 1. Berarti berapa? 1. Nah, maka diperoleh nilai yaitu 1. Nih. Oke. Di sini paham ya? Oke, berikutnya ini kolom ke B baris ke 13. Kenapa dia kok diperoleh 0? Ingat, kode A dibandingkan dengan kode A. Dari data ke-1 dibandingkan dengan data ke-4 ya. Berarti rumusnya sama dengan P. P-nya berapa? 1 ya. Terus kemudian M. M tadi adalah jumlah state yang sama antara I dengan J. Apakah kode A yang di data ke-1 sama dengan kode A yang di data ke-4? Berarti sama ya. A ketemu A, berarti 1. Kalau sama kan 1. Dibagi dengan P-nya. P berapa P? P-nya 1. Oke, kalau dihitung hasilnya 0. Oke. Sampai sini paham ya kenapa ini kok hasilnya 0. Oke. Berikutnya baris yang ini yang warna grey ini di copy saja ke baris yang atas. Jadi baris yang ini, atau saya warnai kuning saja semuanya. Kuning. Ini sampean copy, tapi kopinya kebalik ya. Atau ditranspose. Jadi 1 sama dengan ini, 1 ini sama dengan ini, 0 ini sama dengan ini. Ditranspose ke baris. Jadi kolom ini ditranspose ke baris. Jadi kalian nggak perlu ngitung lagi ini. Paham ya sampai sini? Oke. Berikutnya tinggal, kan ini tadi yang merah-merah kan sudah, tinggal ngitung yang berikutnya ini. Yang warna biru. Ingat, kita ngitung kolom saja, biru. Didapat dari mana 1 ini? Berarti kan ini kolom yang ini, kolom ini. Kolom ini untuk kolom kode B. Mulai sini ya. Oke. Berarti 1 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari B. Apakah sama dengan C? Ini ya. Kalau yang ini, kenapa 0? Karena kode B ketemu dengan kode B, pasti hasilnya 0. Kalau yang ini, saya warnai biru ini, atau gini aja. Sebentar. Hijau ya. Hijau saja wes, hijau. Jadi untuk menghitung yang hijau ini, kenapa kok dia nilainya 1? Nah, hijau ini adalah kode B dibandingkan dengan kode C. Segini ya, biar gak bingung kalian. Kode B dibandingkan dengan kode C. Ingat, kolom kedua ini membandingkan kode B semuanya dengan kode yang lainnya. Oke, berarti P-nya berapa? P-nya kan tetap 1. P itu adalah jumlah atribut dalam data set. Terus M-nya berapa? M-nya berapa? M-nya. Apakah B sama dengan C? Sama apa tidak? Tidak. Kalau tidak berarti 0 atau 1? 0. Oke ya, kalau tidak sama berarti 0. Oke, kita hitung yang hijau segini. Saya warna hijau. Hijau itu sama dengan P. P-nya kan 1 min M. M-nya tadi kan apakah B sama dengan C? Kan tidak. Kalau tidak berarti kan 0. Dibagi dengan P. Hasilnya 1. Oke. Hasilnya 1 ya. Ini diperoleh dari perhitungan sini. Oke ya. Oke. Terus hijau yang berikutnya.
hijau yang berikutnya ini. Berarti membandingkan kode B dengan kode A. Ini loh ya. Kenapa kok nilainya 1? Oke, kita hitung sama dengan, karena tadi di B apakah sama dengan A? P nya berapa? 1 ya. Minus M, M nya sama nggak B dengan A? Tidak, kalau tidak berarti 0 dibagi dengan 1, kan P sama dengan 1. Oke, ketemu nilainya 1 ya ini ya. Oke, dah. Kalau sudah, teman-teman, yang biru ini, yang biru yang baris ini nggak usah dihitung, tapi hasil dari perhitungan yang ini, biru yang berbentuk kolom, sampean transpose ke sini. Dah, selesai. Jadi perhitungan kode B selesai. Berikutnya kita hitung yang warna grey. Kenapa ini 0 yang baris ke di berapa ini? D12 ini kenapa 0? Karena kan nanti kan kita akan menghitung kode C. C dibandingkan dengan C maka dia nilainya 0. Kita menghitung ini yang warna grey. Saya rubah dulu sebentar. Grey. Oke. Jadi grey. Grey itu adalah kode C dibandingkan dengan kode A. Ini ya. Ini dibandingkan dengan kode A. Ini yang sini. Sebentar saya tulis saja sini. Ini diperoleh dari mana? Kode C dibandingkan dengan kode A. Nilainya berapa kok 1? Oke, kita hitung lagi. P nya berapa tadi? P nya 1. M nya berapa? Apakah C sama dengan A? Tidak. Kalau tidak berarti 0 dibagi dengan P. Hasilnya adalah 1. Nah, yang sini, yang baris sel yang ke E12 ini nggak perlu kalian hitung lagi, tinggal kalian transpose ke sini. Sudah selesai. Jadi matriks jaraknya itu sudah selesai semua. Perhitungan jarak antara kode A, kode B, kode C dengan kode A lagi dari data 1 sampai ke 4 untuk atribut nominal menggunakan rumus proximity measure atribut nominal. Berikutnya kita akan menghitung untuk tipe data yang numerik. Berarti di kolom keempat ini ya, nanti kita akan hitung data numerik. Yang paling enak memang data numerik nih, karena datanya ada angkanya. Untuk data dengan atribut numerik itu paling gampang perhitungannya karena rumusnya jelas. Di sini ada berbagai macam cara untuk menghitung jarak dari data numerik. Ada yang namanya Euclidean distance, kemudian ada yang namanya Manhattan, kemudian ada Minkowski, ada supremum. Yang paling sering digunakan biasanya Euclidean distance. Euclidean distance caranya X min I dikurangi X min J dikuadratkan kemudian diakar ditambah dengan data-data yang lainnya. Sedangkan kalau Manhattan itu di absolut saja, tidak ada di akarnya. Kalau Minkowski itu ada pangkatnya, yaitu H. H itu adalah jumlah atribut atau bilangan real. H-nya itu lebih dari sama dengan 1. Biasanya nanti kalau di soal H-nya itu sudah ditentukan. Berikutnya ada lagi supremum atau Chebyshev. Biasanya sih orang-orang nyebutnya cuma supremum gitu. Supremum distance itu menghitung jarak maksimum di antara jarak masing-masing. Jadi dia nanti mencari nilai maksimal dari nilai absolutnya. Oke ya. Sebagai contoh kasus, 2 buah titik XI
dengan koordinat 1,2 dan X2 dengan koordinat 3,5, maka jarak antara dua titik dapat dihitung. Jaraknya bagaimana? Katakanlah yang A menggunakan Euclidean distance, kemudian yang B menggunakan Manhattan, yang C Chebyshev atau supremum tadi ya. Oke, silahkan teman-teman buka Excelnya di sheet kedua. Oke, kita pindah ke sheet kedua. Di sheet kedua soalnya X1 sama dengan 1,2, X2 3,5. Kita akan menghitung yang A. A untuk Euclidean distance. Rumusnya bagaimana? D sama dengan akar XI min X2 dipangkatkan 2 ditambah Y1 min Y2 dipangkatkan 2 dan seterusnya. Karena datanya cuma 2 berarti sampai Y saja. Maaf kok sampai Y. Y itu data kedua. Jadi sampai data kesekian ke J tadi kalau di rumus ya. Oke. Kenapa kok dapat 3,6055? Ini rumusnya. Square root atau akar kuadrat, ini akar kuadrat pangkat 2 sama dengan 1 dikurangi 3 dipangkatkan 2. 1 kurangi 3 pangkatkan 2 berarti berapa? 4. Terus 2 dikurangi 5 dipangkatkan 2, 9. 9 ditambahkan dengan 4, 13. Akar dari 13 sama dengan 3,605. Oke, kita akan menghitung jarak untuk yang Euclidean distance dahulu di soal yang ke A dengan nilai X1 dari soal ini ya. Dari soalnya ini kan X1 kan 1,2, X2 nya kan 3,2. Berarti X yang X1 di sini itu adalah koordinat X1 yang sumbu X. Berarti kan 1 ya. Terus X2 adalah koordinat sumbu X yang ada di X2. Berapa? 3. Terus Y1 adalah koordinat sumbu Y yang ada di X1. Berarti 2. Terus yang Y2 berarti 5. Oke, sesuai dengan rumus Euclidean distance berarti kan X1 min X2 berarti kan 1 minus 3. Berarti untuk yang pertama, perhitungan pertama sama dengan kan dikuadratkan, berarti kalau di Excel pakai power ya. Power 1 minus 3 dikuadratkan. Berarti hasilnya 4. Untuk perhitungan yang itu min 3 dikuadratkan. Terus yang berikutnya sama dengan power dari 2 minus 5 dikuadratkan. Berapa? 9 ya. Nah, rumusnya kan ada akarnya, berarti 4 tambah 9. Berarti untuk menghitungnya sama dengan square root. Nah, berarti adalah 4 ditambah 9. Hasilnya adalah 3,605. Ini ya, 3,605. Itu adalah cara menghitung yang Euclidean distance. Berikutnya kita akan menghitung untuk yang Manhattan distance. Untuk yang Manhattan distance rumusnya bagaimana? Hanya di absolut saja. Di absolut itu nilai yang negatif jadi positif. XI min XJ ditambah XI kedua ditambah minus XJ kedua ditambah sampai XIP min XJP. 5 didapat dari mana? Oke, kita turunkan ini saja ke sini biar kelihatan. Oke, X1 nya tadi kan 1, X2 nya adalah 3, Y1 nya adalah 2, Y2 nya adalah 5. Berarti kalau sesuai rumus, berarti absolut dari 1 minus 3, 1 min 3
dengan absolut dari 1 minus 3 ya. 1 minus 3 sama dengan 2 untuk X nya, sedangkan untuk Y nya adalah absolut ABS 2 minus 5 3. Kalau sesuai rumus di sini adalah tandanya adalah positif, tanda plus ini ya di tengah-tengah. Berarti hasilnya sama dengan 2 ditambah 3 yaitu 5. Oke. Berikutnya soal yang ke C, disuruh hitung ke supremum atau Chebyshev. Oke, saya tarik ke bawah biar datanya kelihatan. Dia mencari nilai max dari hasil absolut. Nih, di sini ada tanda absolut ya. Oke, kita hitung untuk data yang pertama yaitu untuk X, berarti absolut dari 1 minus 3 2. Terus yang data Y nya sama dengan absolut 2 minus 5 3. Sehingga untuk mencari supremum, ingat dia kan max antara 2 dengan 3. Hasilnya adalah 3. Oke. Nih. Jadi kalau supremum hanya mencari nilai max dari absolutnya, kalau Manhattan distance itu mencari absolutnya dijumlah, sementara kalau Euclidean distance di jumlah kemudian dikuadratkan baru di akar. Itu ya. Itu untuk perhitungan data yang atributnya adalah numerik. Lalu bagaimana untuk yang atributnya ordinal? Apakah perhitungannya sama? Tentu saja berbeda. Oke, kita lihat dulu di soal atau di slide-nya untuk data ordinalnya. Berikutnya untuk atribut ordinal. Atribut ordinal ini ada rankingnya. Contohnya di sini nilai atribut ordinal mempunyai derajat yang berbeda-beda. Dapat di ranking. Sebagai contoh atribut ukuran. Ukuran itu ada S, M sama L atau XL, small, medium sama large. Jika M adalah jumlah jenis nilai atau state pada atribut ordinal, maka data diurutkan 1, MF, di mana F merupakan nilai atribut ordinal. Jadi nanti teman-teman harus memisalkan nilai atribut ordinal tersebut, nilainya yang maksimal itu berapa, minimalnya berapa. Jadi dibuat permisalan di angka gitu ya. Langkah-langkah untuk menghitung jaraknya, ini maaf ini typo bukan dissimilarity, tapi jaraknya. Nilai atribut F untuk objek ke I adalah XIF dan F mempunyai sejumlah MF urutan state yang mempresentasikan urutan atau ranking dengan urutan rankingnya. 2. Lakukan normalisasi setiap ring atribut ke dalam 0 sampai 1. Berarti nanti minimal 0, maksimal nilainya 1. Sehingga bobotnya nanti sama, enggak terlalu jauh. Ganti nilai RIF dengan ZIF menggunakan rumus normalisasi. Nah, kalau kalian membaca ini saja pasti bingung. Silahkan buka di sheet yang ketiga, yaitu untuk perhitungan ordinal. Di situ sudah saya contohkan. Untuk atribut yang ordinal, silahkan teman-teman buka di sheet yang ketiga, yaitu tentang ordinal. Oke, di atribut ordinal dari soal ada excellent, fair, good, kemudian ada excellent lagi. Berarti hanya ada 3 peringkat, yaitu fair, good, excellent. Oke, kita misalkan saja yang paling tinggi itu adalah excellent, kemudian yang paling rendah itu adalah fair. Yang paling tinggi kita kasih nilai 3. Ini excellent 3. Yang medium atau good kita kasih nilai 2. Yang biasa kita kasih nilai 1. Ingat, ini hanya permisalan. Jadi kalian memisalkan yang maksimal itu berapa, yang minimal berapa gitu ya. Oke. Kemudian di langkah ke 1 kalian rubah jadi excellent tadi.
excellent, fair, good, excellent. Dari data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, kalian rubah bentuknya ke bentuk RF. RF itu yang memiliki nilai. Berarti kalau tadi excellent nilainya berapa? 3 ya. Kemudian kalau fair nilainya 1, good nilainya 2, ketemu lagi data keempat adalah excellent nilainya 3. Oke, tahap 1 selesai. Tahap kedua melakukan normalisasi. Untuk melakukan normalisasi teman-teman harus mengetahui nilai max sama nilai min dulu. Kalau dari data ini, maka nilai maksimalnya adalah berapa? 3 ya. Dan nilai minimalnya adalah 1. Udah wes, ketemu max sama ketemu min. Baru melakukan normalisasi. Ini data ke-1 ini maksudnya untuk excellent, ini untuk yang fair, ini untuk yang good, ini untuk yang excellent. Nih. Oke. Nah, setelah dapat nilai max dan min, kita lakukan normalisasi. Loh, ini kenapa kok nilainya 1? Ini kenapa nilainya 1? Ingat, kita pakai rumus normalisasi. Rumus normalisasi adalah max dikurangi dengan min. Data ke I, G, GJ. Ini G7 itu adalah data yang excellent. Excellent tadi data 3 dikurangi dengan min. Minnya berapa? 1. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Dibagi dengan max dikurangi dengan min. 3 dikurangi 2 berapa? 3 dikurangi 1, maaf. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah 1. Ingat, jadi yang nilainya max pasti nilainya 1. Nilai ya. Nilainya yang max pasti nilainya akan 1. Sedangkan nilai yang min itu pasti 0. Nah, terus bagaimana Pak yang nilainya good atau data yang nilainya ordinalnya good? Kan tadi kan nilainya 2 nih. Berarti nilai 0,5 ini didapat dari mana? Berarti 2 dikurangi dengan min. 2 dikurangi dengan min. Minnya berapa? 1. 1 ya. Terus membaginya berapa? Max dikurangi min. 3 dikurangi dengan 1. Berarti 2. Hasilnya sama dengan 1 dibagi dengan 2. Berapa? 0,5. Ini 0,5. Oke ya. Jadi datanya akan berubah menjadi seperti ini. Bukan excellent, fair, good, excellent lagi, tapi berubah menjadi angka 1, 0, 0,5, 1. Kalau sudah seperti ini, kalian lakukan perhitungan menggunakan jarak Euclidean distance. Oke, jadi ini 1, 0, 0,51. Silahkan dihitung menggunakan Euclidean distance dari contoh perhitungan yang ada di Euclidean distance dan digabungkan dengan perhitungan yang ada di nominal. Berarti kalau ingat ya, jarak yang untuk yang matriks miring ini sama seperti yang ada di perhitungan nominal, itu selalu 0 karena dia menghitung dengan dirinya sendiri. Terus 1 ini didapat dari mana? Data 1 dibandingkan dengan ini aja, saya tandai warna ungu. Ungu warna 1 ini dapat dari mana? Didapat dari ini 1 dibandingkan dengan data yang ke-2, yang ke-0 menggunakan rumus Euclidean distance. Rumusnya ini square root sama dengan power dari G19 min G18 dikuadratkan. G19 itu apa? G19 itu adalah data ke-1 dibandingkan G18 adalah data kedua. 1 dikurangi 0 berapa? 1 dikuadratkan berapa? 1 di akar itu sama dengan 1. Itu ya. Nah, berikutnya yang ungu ini dihitung semuanya. Ini untuk data ke sini.
data yang kolom data ke-1 dibandingkan dengan data kedua, data ketiga, data keempat. Berikutnya yang ini, yang warna pink, ini berarti data kedua dibandingkan dengan data ketiga sama data keempat. Terus yang warna apa ini ya, grey, ini data ketiga dibandingkan dengan data keempat. Oke, gitu ya. Berikutnya untuk perhitungan yang tipe datanya atau atributnya campuran, bagaimana Pak? Apakah bisa dilakukan perhitungan? Bisa. Oke, kita lanjut ke sheet berikutnya, yaitu untuk perhitungan yang campuran. Untuk menghitung atribut campuran, ini biasanya sering digunakan. Teman-teman itu harus menghitung masing-masing atributnya dahulu, dirubah ke matriksnya. Jadi untuk atribut campuran ini biasanya datanya disebut dengan data real. Perhitungan nilai atribut campuran itu secara terpisah, dihitung dulu secara terpisah, baru kalian bisa menghitung jaraknya kalau sudah matriksnya terbentuk. Misal dataset terdiri dari P jumlah atribut bertipe campuran, maka jarak antara I dengan J adalah, ini bukan dissimilarity tapi jaraknya, jarak DIJ ini adalah jaraknya adalah sigma P F sama dengan 1 delta F IJ dengan jarak D F IJ dibagi dengan sigma P F sama dengan 1 delta F IJ. Jadi kalian harus ngitung, intinya itu harus ngitung jaraknya secara satu persatu, kemudian dirubah ke matriksnya, baru kemudian kalian bisa menghitung jarak campurannya. Oke ya, kita pindah ke sheet yang keempat, yaitu untuk perhitungan atribut campuran. Oke, sebelumnya teman-teman tadi kan sudah menghitung hasil tes 1. Hasil tes 1 itu untuk tipe data yang nominal. Oke, saya tulis dulu nominal. Oke. Ini untuk nominal. Berikutnya ini untuk yang ordinal. Terus ini ordinal kan tadi teman-teman kan sudah menghitung ya. Ini menghitung ordinal ini. Terus kemudian yang ketiga adalah numerik. Nah, numeriknya bagaimana cara menghitungnya? Untuk numeriknya teman-teman harus menghitung dulu atau melakukan normalisasi. Kenapa lakukan normalisasi? Ingat, rentangnya ini terlalu jauh nih teman-teman. Ada yang 22, ada yang 28, kan ini dekat. Kalau misalnya yang ini 64 dengan 22 kan jaraknya terlalu jauh. Jadi nanti akan ada outlier, pencilan. Nah, sehingga diperlukanlah suatu normalisasi. Nah, jadi teman-teman silakan baca nih di bagian yang kuning. Jika dilihat dari hasil sebelumnya, jarak yang telah dihitung di tes 1 dan tes 2, ini tes 1 dan tes 2, itu kan hasilnya 0 sama 1 ya, maksimal 1, minimalnya 0. Nah, sementara tes ketiga ini kan datanya kan gede banget nih, ada 4522, sehingga perlu dilakukan normalisasi sehingga jaraknya nanti antara data 1, data 2 itu sama, yaitu maksimal nanti 1, minimal ya 0. Caranya bagaimana? Gunakan rumus normalisasi. Kita cari dulu nilai maksnya, yaitu 64. Oke. Kemudian cari nilai minimalnya 22. Oke, kemudian lakukan normalisasi. Ingat, matriks yang miring nilainya selalu 0. Oke. Terus kemudian baru dihitung jaraknya. 0,55 didapat dari mana? Ini 0,55 ini didapat dari mana? Saya warnai dengan warna ungu saja ya. 0,55 didapat dari mana?
didapat dari, oke kita hitung ya, berarti kan data pertamanya adalah 45 dikurangi dengan minnya 22 23. Pembaginya berapa? Max dikurangi min, berarti 64 dikurangi dengan 22 42. Hasil baginya berapa? 23 dibagi dengan 42 sama dengan 0,547. Nah, di sini kita pakai dua angka dibulatkan menjadi 0,55. Oke ya. Paham ya? Sampai sini. Oke. Sekarang nilai 0, saya kembalikan dulu nilainya. Oke. Sekarang kita cari nilai 0,45. Berikutnya kita akan menghitung nilai 0,45 ini didapat dari mana. Kita tandai dulu dengan warna ungu ya, biar gampang. Oke, warna ungu. Untuk pembilangnya sama dengan 45 dikurangi data, kan 40 masih di data 45 kan, 45 dibandingkan dengan data yang lain, berarti data berikutnya adalah di bawahnya 22 yaitu 64, berarti min 19. Terus kemudian 40 max min berarti 64 min 22 42. Ingat di sini nilainya itu di absolut, berarti berapa? 19. Hasilnya sama dengan 19 dibagi 42, 0,45. Iya, 0,45. Nah, ingat ini ada rumusnya ABS nih, absolut. Jadi nggak ada nilai minus. Gitu ya. Udah, berikutnya semuanya sama. Tinggal dimasukkan ke sini. Kalau ini hasilnya sudah selesai, nanti teman-teman tinggal masukkan ke atas. Tapi ingat ditranspos, bukan di copy paste biasa, tetapi ditranspos ya. Transpos ke sini. Sebentar, saya hapus dulu ini. Oke. Jadi di copy gini, terus kemudian ditranspos. Pilih yang transpos ini ya. Oke. Kenapa nggak bisa? Oh, maaf ini. Copy, transpos. Kalau nggak bisa, Excelnya error, ya copy saja satu persatu gini guys. Tapi berupa value ya copy-nya. Value. Oke. Copy yang value. Copy yang value. Oke. Terus dapatnya nilai 1 ini dari mana? Berarti kan ini kan kolom kedua nih, berarti data yang kedua. Berarti nanti 22 dibandingkan dengan 64 sama 28. Ini kenapa 0? Berarti 22 dibandingkan dengan 22. Ini diperoleh dari mana? Wes, kita hitung ya. Kita tandai dengan ungu. Wes, kita hitung pembilangnya dulu. Berarti kan kita di kolomnya data 22. Berarti 22 kita absolut dulu biar nggak ada minusnya. 22 dikurangi dengan 64. 42. Pembaginya adalah max dikurangi min. Berapa maxnya? 64 dikurangi 22, berarti 42. Sehingga hasil baginya adalah 42 dibagi 42 sama dengan 1. Nih, dapat nilai satunya. Oke ya. Terus dapat 0,14 ini dari mana? Oke, kita hitung 0,14-nya dari mana. Kita tandai dulu dengan ungu. Kita hapus dulu. Kemudian kita berikan warna dulu. Oke, sebentar. Oke, 0,14 didapat dari mana? Berarti 22 dibandingkan dengan 28. Oke, kita absolut dulu. Pembilangnya adalah 22 dikurangi dengan 28.
Penyebutnya adalah max dikurangi min, 64 dikurangi dengan 22, 42. Hasil baginya adalah 6 dibagi 42, yaitu 0,14. Ini ya. Oke. Silahkan ditranspose atau di copy value-nya. Caranya ya bagaimana? Ya copy biasa saja. Sebentar. Saya ganti warnanya dulu. Oke. Berarti ini di copy ke sini. Value ini di copy ke sini. Value. Oke. Terus terakhir 0,86 diperoleh dari mana? 0,86-nya ini 0,86 berarti kan itu data di kolom ketiga itu punyanya 64 ya. Berarti saya ganti dulu warnanya ke ungu biar kalian tidak bingung. 0,86 diperoleh dari mana? Oke, absolut pembilangnya adalah antara 64. Berarti data pertama 64 dikurangi dengan 28. Terus penyebutnya adalah max min min, sama dengan maxnya berapa tadi? 64 dikurangi 22, 42. Hasil baginya adalah 36 dibagi 42, yaitu 0,857. Kalau dibulatkan adalah 0,86. Oke, tinggal copy, masukkan sini ke value-nya. Udah selesai. Tinggal step terakhir adalah menghitung jarak antara semua data. Sebentar, ini saya kasih tambahan satu kolom biar nggak bingung. Insert. Oke, ini adalah data untuk apa tadi? Numerik. Oke ya, ini numerik. Kenapa? Sebentar. Nominal. Tidak mau dia. Tulisannya cuma penulisan nominal ya, ini kayak gini aja wes. Saya masukkan ke sini, saya merger dulu. Oke, nominal. Oke, ini untuk yang kolom 1 nominal, ini untuk yang kolom kedua ordinal, ini untuk kolom ketiga numerik. Nah, tahap terakhir adalah mencari jaraknya. Ini bukan hitung dissimilarity tapi hitung jarak. D-nya itu D jarak, distance ya, bukan dissimilarity. Oke, cara menghitungnya bagaimana? Ingat matriks persegi untuk yang miring nilainya 0 karena dibagi dengan dirinya sendiri. Terus 0,85 diperoleh dari mana? Ditambahkan saja 0,55 ditambah 1,00 ditambah dengan 1,00. I10 itu adalah data dari hasil nominal, atribut nominal. I16 adalah data untuk atribut ordinal. C18 itu adalah data untuk atribut numerik. Terus kemudian hasilnya dibagi dengan 3, yaitu 0,85. Ini bagaimana 0,65? Sama, berarti 1 ditambah 0,5 ditambah 0,45 dibagi dengan 3, hasilnya 0,65. 0,13 dapat dari mana? 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan 0,4 dibagi dengan 3, hasilnya 0,13. Terus yang atas ini diisi apa Pak? Diisi dengan matriks transposnya. Oke, ini juga sama, diisi dengan matriks transposnya.
Ini juga diisi dengan matematika. Nah, hasilnya adalah ini jawabannya terakhir untuk menghitung jarak proximity atribut campuran hasil dari matriksnya. Oke, sekian untuk pertemuan perhitungan similarity dan dissimilarity. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ataupun bisa WhatsApp saya secara pribadi. Terima kasih, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.